Assalamualaikum. Kita mengetahui bahwa penyakit COVID-19 masih menjadi sesuatu yang memprihatinkan bagi kita semua. Kita ingin tentunya berusaha agar penyakit ini bisa segera tuntas di atas. Nah, ini ada sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat dan di beberapa negara lain. Penelitian ini dimuat di sebuah jurnal terkenal, jurnal Nature. Penelitian ini uniknya adalah membahas mengenai variasi genetik pada manusia yang menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah atau lebih rawan terkena penyakit COVID dan ada yang lebih parah terkena penyakit itu. Di sini disebutkan dalam tulisan ini bahwa memang beberapa faktor yang menyebabkan risiko tinggi bagi orang yang terkena COVID adalah umur atau kondisi kesehatannya dan juga faktor lingkungan termasuk faktor sosial ekonomi. Tapi di sini dalam penelitian ini disebutkan bahwa variasi genetik juga berpengaruh sehingga yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena penyakit COVID, terkena virusnya ini menjadi parah atau hanya biasa-biasa saja. Nah, ini kita penelitian ini meneliti apakah faktor genetik itu memang ada atau tidak. Nah, memang di sini disebutkan di sini ya bahwa penelitian mengenai pengaruh genetik terhadap penyakit menular itu lebih sedikit dibanding penelitian yang mengamati faktor genetik pada penyakit misalnya autoimun atau lainnya. Mengapa? Karena pada penyakit infeksi kebanyakan penelitian adalah ditujukan pada mikroorganismenya, bukan pada manusianya yang terkena penyakit tersebut. Nah, karena itu dan juga ada di sini disebutkan juga bahwa variasi genetik pada manusia itu biasanya pengaruhnya kecil dibanding faktor sosial ekonomi atau demografi, misalnya umur misalnya atau akses terhadap pelayanan kesehatan. Nah, karena itu sebabnya penelitian mengenai pengaruh faktor genetik masih jarang pada penyakit infeksi. Nah, baru saja karena jurnal terbit pada tanggal 8 Juli ya, maka baru saja relatif baru sebuah penelitian secara internasional dilakukan sejak terjadinya pandemi ini yang melibatkan 3.000 peneliti dan juga para tenaga kesehatan di dalam 46 penelitian yang sampelnya adalah 49.000 orang yang terkena COVID-19 dan 2 juta kelompok kontrolnya dengan peserta diambil dari 6 kelompok ras gitu ya, di 19 negara. Ya, diadakan kerjasama internasional, kemudian datanya menjadi banyak dan kemudian mereka berusaha untuk memperhatikan faktor sosial dan demografi, misalnya mengambil data pada orang-orang yang memiliki faktor risiko, misalnya umur, jenis kelamin, dan juga informasi-informasi lain dalam analisis statistiknya. Nah, dalam 46 studi itu dikelompokkan para penderitanya. Ada 3 kelompok. Yang pertama orang yang positif, diketahui positif dan sudah diperiksa di laboratorium. Yang pertama. Yang kedua yang positif dan dirawat di rumah sakit karena memiliki penyakit itu parah,
sedang sampai parah, dan yang ketiga yang sudah kritis, yaitu kelompok ketiga adalah pasien yang dirawat di rumah sakit dan memerlukan respiratory support, alat bantu pernapasan, atau malah lebih parah lagi sampai. Nah, kemudian dilihat variasi genetiknya dan dihubungkan dengan tingkat kepekaan dan keparahannya. Nah, itu kemudian didapat ada 13 lokasi di dalam genom manusia itu yang berkaitan dengan keparahan penyakitnya. Nah, ada 6 lokus yang tidak dilaporkan dalam penelitian tentang genetika sebelumnya, tentang studi genetik pada manusia sebelumnya. Kemudian ada 4 lokasi yang berkaitan dengan kepekaan secara umum terhadap virus COVID, dan kemudian ada 9 yang dikaitkan dengan keparahan penyakitnya. Nah, ada 2 lokus yang dulunya tidak terkait, tapi ditemukan pada kelompok orang Asia Timur. Nah, ini di sini kita melihat ada contoh gambar, ini grafik yang menunjukkan bahwa dari ini penelitian seperti ini, ada 2 juta orang yang masuk dalam kelompok kontrol, ada 49.000 yang kelompok 1 tadi itu yang sudah diketahui positif tapi dia tidak parah, ringan. 7.462 yang dirawat di rumah sakit, dan 6.179 yang sampai dirawat dan cukup parah, ya. 3 kelompok ini ditemukan. Nah, ini hasilnya ditemukan 13 lokasi dalam genomnya, yang 4 berkaitan dengan kepekaan susceptibilitasnya, dan 9 dengan severity atau keparahannya. Nah, ini diketahui bahwa gennya itu, misalnya ini gen TYK2 ini, apabila gen terdapat variasi atau mutasi pada gen ini, maka orang itu akan lebih peka terhadap infeksi virus, bakteri maupun jamur. Nah, dalam penelitian ini dilaporkan bahwa orang yang memiliki mutasi tertentu pada gen TYK2 ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menderita penyakit yang sampai dirawat atau mungkin kritis kalau terkena virus COVID. Contohnya ada gen DPP9. Para peneliti menemukan bahwa kalau ada variasi atau mutasi pada gen ini, maka ada risiko yang lebih tinggi untuk menjadi sakit sampai tahap kritis karena penyakit COVID ini. Nah, kemudian memang studi ini belum tuntas sampai, dan juga studi ini menyebutkan ada keterbatasan. Nah, ini misalnya belum menemukan bagaimana mekanismenya sampai rinci seperti apa gen itu bisa mempengaruhi orang menjadi lebih parah apabila terkena COVID. Dan kemudian juga 80% dari pesertanya adalah orang dari keturunan Eropa, orang kulit putih. Jadi perlu penelitian lebih lanjut kalau untuk kelompok orang yang bukan orang Eropa atau bukan orang kulit putih, apakah ada persamaan atau seperti apa, itu belum diteliti. Dan kemudian juga bahwa belum diteliti bagaimana kalau ada terjadi kombinasi antara mutasi tertentu pada virus COVID-nya dan juga mutasi tertentu pada gen orangnya yang terkena itu belum diteliti. Dan kemudian di sini juga menyebutkan penulisnya bahwa belum bisa mengontrol semua faktor sosial maupun demografis, seperti misalnya akses ke perawatan kesehatan. Jadi mungkin ada
di tempat tertentu itu ada yang memang sulit mendapatkan fasilitas kesehatan atau mungkin juga karena sudah penuh. Nah, itu belum sampai diteliti ke arah sana. Itu beberapa faktor, ya juga ada faktor-faktor non genetik lain itu yang belum diteliti, sehingga itu menjadi keterbatasan bagi penelitian ini. Namun bagaimanapun juga penyakit penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana terjadinya penyebaran ini, dan juga karena penyakit infeksi ini penting disebutkan bahwa penyakit infeksi itu termasuk yang menyebabkan mortalitas di negara-negara yang berpenghasilan kurang, dan juga ini ada juga beberapa faktor yang menyebabkannya, misalnya urbanisasi dan meningkatnya jumlah penduduk. Dan juga yang lebih penting lagi, implikasi dari penelitian ini adalah bahwa ini penelitian mengenai genom manusia ini dapat membantu untuk memahami penyebaran penyakit, dan juga mengidentifikasi individu yang berisiko gitu, dan juga nanti membantu dalam pengembangan obat atau vaksin. Demikian sebuah tulisan di majalah Nature, sebuah jurnal yang sangat terkenal ini, bahwa ternyata diketahui ada beberapa gen yang dapat mempengaruhi kepekaan seseorang untuk terkena, dan kalau terkena bisa menjadi lebih parah dibanding orang-orang yang lainnya gitu. Itu yang paling penting dari penelitian ini, dan penelitian juga menyebutkan keterbatasannya, bahwa penelitian ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut agar bisa diketahui mekanismenya lebih rinci, dan tentu saja penelitian bagaimana memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menghasilkan cara pencegahan maupun pengobatan penyakit COVID-19 ini. Itu yang saya baca sekilas dari artikel ini. Semoga bermanfaat.